Seandainya beli mata duitan sahabat ya, beli pasti akan memproduksi sebanyak-banyaknya kemudian menjual benih ini ke teman-teman beli. Akan tetapi karena pertimbangan beli banyak sekali pekerjaan dan tanggung jawab di kebun sahabat, dan juga waktu yang harus dihabiskan mungkin akan menyita waktu untuk keluarga, sehingga beli memutuskan untuk tidak menjualnya secara komersil dan akan memberikannya gratis bahkan kepada sahabat subscriber. Dan sahabat, ini yang sering dilupakan sahabat ya. Bukan hanya buah yang kita lihat sehat, tua, akan tetapi pohon indukannya pun harus sehat sahabat. Jadi meskipun tanaman sudah tua, akan tetapi di sini masih terlihat batang masih kokoh, kemudian masih hijau seperti ini sahabat. Dan tidak ada gejala terserang penyakit layu di bagian perakaran sahabat. Nah, inilah yang paling penting sahabat sebenarnya, dibandingkan hanya melihat dari segi tampilan si buah yang akan kita jadikan benih. Karena tampilan buah yang dijadikan benih, apabila batangnya kita lihat tidak sehat sahabat, sebaiknya jangan gunakan, karena kita khawatir di sana ada serangan virus yang sudah hinggap di buah ini sahabat. Meskipun di luarnya terlihat sangat baik, mulus seperti itu sahabat. Nah, usahakan juga sahabat memetik buah yang benar-benar sudah tua sahabat, sudah menguning dengan sempurna. Jangan yang seperti ini sahabat. Nah, ini belum sempurna menguningnya, apalagi yang di atasnya ini sahabat. Jadi ini benar-benar masih sangat hijau seperti itu. Sudah tidak layak untuk kita konsumsi, akan tetapi juga belum layak untuk kita jadikan sebagai benih sahabat. Nah, kemudian sahabat, ada satu fakta lagi yang ingin saya sampaikan. Ini merupakan buah dari hasil pembenihan kita yang dulunya di awal tahun 2018 saya itu membelinya dari benih pabrikan sahabat. Kemudian kita tanam berbuah, buahnya kita ambil sebagai benih, dan berikutnya juga seterusnya sama terus seperti itu sahabat. Nah, akan tetapi begini sahabat, saya perlu jelaskan juga sahabat, ketika kita menanam dari benih pabrikan, hasilnya biasanya akan sangat baik. Nah, kemudian ketika kita mengambil benih generasi kedua, biasanya kualitasnya akan menurun sahabat. Meskipun menurut saya tidak begitu frontal penurunannya dari generasi benih pertama F1 menuju ke F2 yang kita kembangkan. Nah, akan tetapi nanti kalau kita konsisten terus mengembangkan benihnya, misalkan seperti ini, kita ambil benihnya lagi, kemudian kita tanam, berbuah lagi, kita ambil benihnya lagi, biasanya sifat-sifat unggulnya itu mulai terlihat sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi ini pengalaman saya pribadi sahabat. Saya tidak bisa menggeneralisasi semuanya. Di sini dari pengalaman yang saya amati sendiri di kebun, ternyata benih ini pun masih layak kita gunakan meskipun sudah generasi kesekian-sekian. Oke, langsung saja saya akan petik sahabat. Iya, nah inilah benih yang sangat baik untuk kita gunakan sebagai indukan di periode nanti sahabat. Nah, kemudian juga sahabat, meskipun ini tanaman sudah tua sahabat ya. Nah, kita bisa lihat sahabat, di sini juga masih ada tanaman yang tumbuh, dan ini juga bakal jadi calon benih juga sahabat. Panjang sekali. Kemudian sahabat, yang paling mengharukan adalah di sini masih berusaha, tanaman ini di akhir hidupnya masih berusaha memberikan bakal buah seperti ini. Jadi masih berusaha memberikan yang terbaik untuk kita sebagai petani sahabat. Jadi beginilah nikmatnya bertani organik sahabat. Usia cukup panjang, kemudian tanaman sehat, serangan hama relatif tidak mengganggu hasil panen. Meskipun bukan berarti tidak ada serangan hama, pasti ada serangan hama, akan tetapi serangan hama tidak membuat fatalitas yang menggagalkan panen kita. Nah, inilah ciri khas dari berkebun organik sahabat. Kita bukan lagi melawan hama, kita bukan lagi melawan penyakit, kita bukan lagi berperang melawan penyakit, akan tetapi kita bisa bersimbiosis dengan semua itu, dengan tanpa harus mengorbankan final atau hasil akhir daripada apa yang kita tanam sahabat. Nah, oke sahabat, untuk memproduksi benih yang baik kita memerlukan juga peralatan yang baik sahabat. Di sini saya menggunakan ada golok dapur seperti itu. Kita cuci bersih dulu sahabat ya, agar higienis. Nah, kemudian ini ada saringan yang lubangnya kecil, kemudian juga di sini ada saringan dapur
Ini jangan lubangnya agak besar, sahabat. Nah, nanti kita akan jelaskan untuk apa kegunaan alat-alat ini, sahabat. Kemudian langsung saja, sahabat. Nah, untuk menghasilkan benih yang baik, selain dari pohon yang baik saya jelaskan tadi, kemudian kita cari buah kualitas yang baik, besar, bobotnya padat seperti itu, tidak ada tanda-tanda kebusukan, sahabat ya. Jadi kuningnya merata dari atas ini, dari pangkal sampai ke bawahnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang sempurna untuk benih. Jadi lebih baik kita sabar dalam memetik bakal benih, buah bakal benih, daripada kita buru-buru mengambil yang masih sedikit hijau, akan tapi kualitas benihnya nanti tidak akan baik. Nah, kemudian untuk membuka atau mengambil biji yang ada di dalam ini, sahabat, biasanya beberapa orang menyarankan untuk memotong bagian ini, kemudian juga memotong bagian pangkal sini. Mohon maaf, bagian pangkal dan bagian ujung. Nah, akan tetapi untuk saya pribadi, saya tidak pernah menggunakan cara itu, sahabat. Jadi saya langsung saja belah ini, dan membelahnya itu, sahabat, wajib menggunakan cara seperti ini, sahabat. Jadi jangan langsung potong, kemudian belah seperti itu, karena itu bisa melukai beberapa benih, sahabat. Jadi beberapa benih bisa terpotong dan akhirnya gagal jadi benih seperti itu, karena sudah cacat. Kita bisa potong seperti ini, sahabat. Nah, oke, sahabat, jadi dibelahnya itu dengan memotong tipis-tipis di bagian kulitnya ini, sahabat. Nah, kita belah tipis, kemudian baru kita belah dengan menggunakan tangan kita, sahabat. Kita belah seperti itu, dan hasilnya, sahabat, saya bisa lihat. Nah, bijinya terlihat sangat besar, kemudian padat seperti itu, sahabat. Tidak seperti biji ketika tanaman itu belum matang sempurna. Jadi bijinya itu masih kecil-kecil, kemudian juga belum terlihat padat. Kalau yang ini, sahabat, kalau sahabat melihat langsung lebih jelas, akan tapi di kamera akan coba saya zoom seperti itu. Nah, sahabat bisa lihat keragaman benihnya itu sangat merata, sahabat ya. Tidak ada yang kecil kemudian besar banget, itu enggak. Jadi mereka seragam, sahabat. Nah, inilah tanda-tanda bahwa benih ini sudah cukup matang dan sangat baik kita gunakan sebagai benih, sahabat. Oke, kita akan sekarang ambil dengan menggunakan tangan saya, sahabat. Saya tidak menggunakan sendok, karena apa? Karena dengan menggunakan tangan feelingnya itu lebih dapat. Jadi kita bisa meraba, tidak melukai dari benih yang kita ambil. Nah, ini sendiri adalah benih dari mentimun Jepang, sahabat ya. Kita akan ambil dengan menggunakan tangan, sahabat, seperti ini. Nah, seperti ini, sahabat. Benihnya gendut-gendut. Kemudian juga ukurannya seragam, sahabat. Inilah yang kita butuhkan dalam membuat benih dari usia buah yang sudah tua. Nah, ini adalah mentimun Jepang, sahabat ya. Mentimun Jepang, jadi bukan mentimun lokal. Jadi kalau mentimun lokal itu buahnya itu, mohon maaf, benihnya itu lebih gendut lagi, sahabat, lebih bulat lagi. Nah, kalau yang ini mentimun Jepang agak lonjong-lonjong seperti ini, sahabat. Nah, kita sudah ambil semua bijinya dari di buah ini, sahabat ya. Jadi kalau kita menggunakan buah yang sudah benar-benar tua, sahabat, sudah benar-benar matang di pohon, jadi kita mengambilnya itu enak, sahabat. Jadi nggak terlalu banyak daging buah yang ikut ke dalam sini, sahabat. Saya bisa lihat benih yang sudah benar-benar tua itu penampilannya itu seperti ini, sahabat. Jadi benar-benar padat. Karakter bijinya pun sudah sangat terlihat, sahabat ya. Jadi kalau kita pencet seperti ini, sahabat, ini sangat terasa padat sekali, sahabat. Jadi lebih baik bersabar, tunggu sampai benar-benar matang baru kita gunakan sebagai benih, sahabat. Kemudian setelah itu kita bersihkan dulu lendir-lendirnya ini. Sebenarnya ini bukan lendir, ini sisa dari daging buah yang ketika kita ambil tadi, sahabat. Nah, kita gunakan dulu saringan yang agak besar lubangnya, sahabat ya. Nah, caranya seperti ini, sahabat. Tapi jangan ditekan terlalu keras, sahabat. Karena apa? Bisa melukai dari benih itu sendiri. Jadi kita pijat-pijat lembut seperti ini, sahabat ya. Seperti memijat si koboi cilik. Jadi kita pijat dengan lembut seperti ini. Gunanya adalah untuk membuat lendir ini jadi mudah terpisah dari biji ini, sahabat. Jadi lendirnya akan lebih mudah terpisah dari benih mentimunnya, seperti itu, sahabat. Kalau tidak menggunakan saringan yang ukurannya agak besar seperti ini, agak susah nanti, sahabat. Kita gunakan dulu saringan yang ukuran lubangnya lebih besar. Saya bisa lihat lendirnya sudah berjatuhan ke bawah, sahabat. Nah, oke, sahabat, kemudian baru sekarang kita pindahkan ke saringan yang lubangnya lebih kecil, sahabat. Jadi karena bagian daging buahnya sudah
mencair, jadi sudah mudah larut dengan air. Nah, kemudian kita gunakan sekarang saringan yang lebih kecil. Ini saringan kain misalnya untuk tepung, sahabat ya. Nah, kemudian sahabat kita bisa tambahkan air. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, jadi semua lendirnya, sahabat, bisa turun dengan sangat mudah, sahabat. Sudah mulai terlihat benihnya itu sudah mulai terlepas dari lendirnya, sahabat ya. Inilah biji dari mentimun yang kita sudah pisahkan dari daging buahnya, sahabat. Kemudian sekarang kita akan rendam, sahabat ya. Kita akan rendam di sini, sahabat. Nah, oke. Mengapa saya merendamnya, sahabat? Karena di sini saya ingin mensortir, memisahkan antara benih yang tidak layak dengan benih yang layak, sahabat. Jadi benih yang genjah, bernas seperti itu, sahabat, dengan benih yang kemungkinan besar tidak akan sprout nantinya. Nah, sahabat bisa lihat ketika kita baru saja masukkan ke dalam air, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4 yang kelihatan mengambang. Nah, ini artinya benih yang keempat benih ini adalah benih yang sudah tidak layak, sahabat. Jadi kita bisa buang karena mungkin kosong atau tidak akan sprout. Nah, ini, sahabat, salah satu contohnya, sahabat. Sahabat bisa lihat benih ini sangat kempes, sahabat ya. Jadi sangat kempes, tipis. Nah, ini kalau kita tanam juga ini nggak akan sprout, sahabat. Jadi sudah sepantasnya kita buang. Nah, oke, sahabat, setelah saya tunggu sekitar setengah jam, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benih saja dari sekian banyak benih yang memiliki kualitas yang kurang baik, sahabat. Nah, jadi inilah kita fungsinya mengambil benih dari buah yang sudah benar-benar matang sempurna. Benih sudah melalui tahap sortir tadi, sahabat ya. Kita mencari yang benar-benar unggul. Kemudian kita sekarang masuk ke tahap perlindungan, sahabat. Nah, tahap perlindungan ini kita membutuhkan bantuan dari kunyit dan juga lengkuas, sahabat. Kalau di Jawa mungkin dibilangnya empon-empon ya. Nah, seperti itu, sahabat. Jadi kita masuk ke dalam tahap perlindungan benih. Ini sangat penting bagi sahabat yang ingin menyimpan benihnya dengan kurun waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena benih sebanyak ini tentu saja kita tidak bisa habiskan langsung apabila lahan sahabat tidak memungkinkan untuk itu. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, untuk melindungi benih kita seperti dikatakan tadi, sahabat, kita membutuhkan lengkuas. Nah, untuk dosis lengkuasnya, untuk benih sebanyak ini, sahabat, tinggal menggunakan hanya 1 ruas jari lengkuas, sahabat. 1 ruas jari lengkuas. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga kunyit, sahabat. Ini mungkin panjangnya sekitar 5 cm, sahabat ya. Lengkuas dan kunyit. Kemudian kita akan hancurkan, kita bisa parut atau kita bisa blender, sahabat. Kita tambahkan dengan sedikit air. Nah, akan tetapi kita akan cuci dulu, sahabat ya. Nah, oke, sahabat, di sini saya potong dulu kecil-kecil ya agar mudah kita blender. Kita akan blender, kita tambahkan dengan sedikit air. Nah, oke, sahabat, inilah dia larutan dari kunir dan juga lengkuas yang sudah kita hancurkan, sudah kita blender. Kita tambahkan sedikit saja air, mungkin hanya sekitar 2 sendok makan. Kemudian sekarang kita masukkan benihnya, sahabat. Benih yang tadi kita sudah bersihkan dan kita juga sudah sortir, sahabat ya. Kita masukkan ke sini. Nah, sahabat, kemudian kita bisa rendam sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja, sahabat. Jadi sebentar aja, 10 sampai 15 menit. Nah, setelah kita rendam, sahabat, kita bisa jemur. Setelah 10 menit, sahabat, kita tinggal saring, sahabat ya. Nah, kita tinggal saring seperti ini, sahabat. Kemudian setelah kita saring airnya, kita bisa taruh di dalam wadah seperti ini. Saya menggunakan kertas, di bawahnya ini ada wadah dari bambu. Nah, kita bisa taruh seperti ini saja. Oke, sahabat, kemudian ini akan saya jemur. Nah, oke, sahabat, untuk menjemurnya juga ada aturannya, sahabat. Saya biasa menjemur dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi saja. Kemudian bila belum kering benar, kita bisa lanjut dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, sahabat.
Jadi jangan sampai kena matahari terik sekitar dari jam 11 sampai jam 2 siang. Itu sangat panas. Dan saya khawatir itu bisa merusak dari perkecambahannya si benih ini nantinya, sahabat. Jadi sahabat bisa jemur dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian lanjut lagi dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Nah sahabat, ini adalah contoh yang sudah kering sahabat. Jadi kita akan gunakan ini langsung praktek menanam mentimun agar menghasilkan buah yang jumbo dan super besar dengan benih ini sahabat. Nah sahabat, inilah dia golden seed atau benih emas dari kebun Bali Organic TV. Benih yang selama ini banyak sekali dipesan dan diminta oleh sahabat beli di sini. Akan tetapi sayangnya beli tidak mengkomersilkannya sahabat. Seperti itu. Seandainya beli, berbicara sedikit lah, seandainya beli mata duitan sahabat ya, beli pasti akan memproduksi sebanyak-banyaknya kemudian menjual benih ini ke teman-teman beli. Akan tetapi karena pertimbangan beli banyak sekali pekerjaan dan tanggung jawab di kebun sahabat, dan juga waktu yang harus beli habiskan mungkin akan menyita waktu untuk keluarga, sehingga beli memutuskan untuk tidak menjualnya secara komersil dan akan memberikannya gratis bahkan kepada sahabat subscriber Bali Organic TV. Jadi kembali lagi pada prinsip beli di channel ini sering beli sampaikan bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya adalah rasa bersyukur sahabat. Ketika kita bisa bersyukur, berapapun penghasilan yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah. Akan tapi bila kita tidak bersyukur, berapapun penghasilan yang kita dapatkan akan terasa selalu kurang sahabat, dan kurang. Dan akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menua, kehilangan banyak momentum yang seharusnya berharga sekali untuk kita gunakan untuk mendidik anak dan lain sebagainya. Oke, nggak mau ngelantur lagi, langsung saja kita garap media tanamnya sahabat. Nah di sini sahabat ada tanah sahabat ya, ada tanah. Ini tanah bekas sahabat ya, tanah bekas media yang sudah pernah saya gunakan untuk menanam sayur sawi kalau nggak salah ya, sawi. Nah kemudian di sebelahnya ini ada, kamera kok ngeblur ini. Nah, di sini ada kompos sahabat ya. Ada kompos seperti biasa, komposnya teksturnya masih seperti ini, belum sepenuhnya hancur sahabat, tapi sudah bisa beli gunakan. Juga ada sekam bakar. Ini namanya sekam bakar 80% atau 90% karena masih ada ini sekam yang belum terbakar. Perbandingannya adalah sahabat, nah karena beli tidak akan memupuk sampai panen sahabat, beli tidak akan memberikan pupuk lanjutan, hanya akan memberikan POC, pupuk semprot, pupuk daun, organik tentunya. Beli tidak akan menambahkan kompos pada fase sampai panen. Jadi di sini beli menggunakan banyak kompos, kemudian tanahnya beli akan gunakan sekitar setengah bagian dari kompos, kemudian beli gunakan satu bagian dari sekam bakar. Nah ini juga bisa sebagai mulsa nanti untuk mencegah pertumbuhan dari gulma di polybag kita sahabat. Nah oke sahabat, untuk ukuran polybag sahabat ya, usahakan sahabat menggunakan ukuran 45, polybag ukuran 45, karena kita akan menanam 2 benih dalam satu polybag. Apabila sahabat menggunakan ukuran 40 ke bawah, itu gunakan saja satu benih untuk satu polybag sahabat. Jadi ukuran itu akan menentukan seberapa jauh tanaman bisa tumbuh ke depan nanti sahabat. Nah kemudian sahabat, setelah kita isi polybag ini dengan media, kita siram dulu sahabat ya. Kita siram dulu untuk memastikan kelembaban ada tidak hanya di permukaan tapi juga ada sampai di bawah sahabat. Jadi kita bisa siram dan kita siram beberapa kali, kemudian kita tunggu sampai meresap dan pastikan air sudah keluar dari bawah sahabat. Mengapa saya memberikan penyiraman yang begitu maksimal di awal penanaman sahabat, di awal pengisian media? Karena kita ingin memastikan mikroorganisme yang ada di dalam sini, karena ini bahan mayoritasnya adalah kompos, ini tetap terjaga kelangsungan hidupnya sahabat, sehingga nanti bisa berguna bagi tanaman atau benih yang kita tanam. Oke, setelah itu sahabat kita bisa tanam benih mentimun langsung ke sini sahabat ya, seperti ini sahabat. Nah kita bisa buat 2 lubang dengan memperhatikan jarak batas antar pinggir polybag dengan pinggir polybag sebelahnya sahabat. Nah jadi sahabat bisa buat jarak yang sama antar benih
dan juga jarak yang sama antara satu benih yang di pinggir dengan pinggiran polybag. Jadi seperti ini sahabat. Nah, sahabat bisa gunakan jarak seperti itu. Jadi jarak antar benih ini relatif sama dengan jarak antara pinggiran polybag dengan jarak penanaman benih. Nah, oke, langsung saja kita ambil 2 benih sahabat ya. Jangan khawatir, benih ini adalah benih yang sudah kita sortir di awal dan sudah kita lindungi sehingga tingkat berkecambahnya saya rasa 99%. Oke, kita tanam. Nah, lubangnya jangan terlalu dalam sahabat ya. Beli sendiri punya rumus yang beli terapkan sendiri berdasarkan pengalaman, yaitu ketika kita membuat lubang tanam, kita sesuaikan dengan besaran benihnya. Bila besaran benihnya seperti ini sahabat, kita bisa membuat lubang tanam dengan ukuran kedalaman paling tidak itu 2-3 kali ukuran benih sahabat. Jangan lebih. Bila terlalu dalam itu bisa menghambat sproutnya nanti sahabat. Bisa-bisa keburu membusuk di dalam. Oke, langsung saja sahabat ya. Kemudian kita tinggal tutup dengan media. Tinggal tutup dengan media yang di sampingnya seperti ini sahabat. Nah, dan kemudian kita akan siram kembali. Nah, untuk mentimun sahabat, normalnya 3 hari kemudian ini sudah mulai sprout sahabat. Nah, ketika sudah mulai sprout sahabat, tidak seperti cabai sahabat yang kita perkenalkan secara bertahap terhadap matahari, biasanya beli selalu langsung saja memperkenalkan pada sinar matahari full sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi relatif lebih kuat menahan terpaan sinar matahari asalkan kelembabannya itu selalu kita jaga. Jangan sampai media kering. Media kering dan kemudian trik sinar matahari yang intens itu akan membuat mentimun kita menderita sahabat. Jadi pastikan media terjaga kelembaban, kemudian silahkan diperkenalkan dengan matahari sejak dini, sejak sprout. Dan beli tidak menggunakan 2 kali proses penyemaian sahabat. Jadi langsung beli semai di tempat sampai dia mati suatu saat nanti karena sudah tua. Jadi 1 kali proses saja, jadi simple tanpa harus melakukan pindah semai sahabat. Nah, kemudian ketika nanti sudah sudah tumbuh sahabat ya, itu kita bisa jaga dari serangan hama dengan menggunakan ramuan-ramuan yang bisa menyamarkan aroma yang disukai oleh hama, terutama misalnya hama kutu putih. Itu sangat doyan terhadap daun mentimun ini sahabat. Jadi usahakan sahabat ya, sahabat gunakan metode yang sudah sering beli kupas di video-video beli sebelumnya. Kemudian untuk pemupukan cukup kita lakukan di minggu kedua sahabat. Di minggu kedua sahabat bisa gunakan PUC kocor maupun PUC semprot untuk membantu pertumbuhan vegetatifnya. Kemudian ketika berbuah nanti sahabat, yang terpenting adalah bagi mentimun adalah asupan air yang cukup. Ini sama dengan kita memelihara melon sahabat ya. Jadi asupan air merupakan syarat yang sangat vital sahabat. Nah, oleh karena itu gunakan polybag yang memiliki drainase yang bagus. Gunakan polybag yang memiliki lubang-lubang kecil seperti ini yang jumlahnya banyak. Sehingga meskipun kita berikan asupan air yang melimpah, ini tidak akan membuat media itu menjadi becek dan lembab sahabat. Sehingga juga bisa menjadi bumerang bagi akar tanaman kita. Pemupukan lanjutan dengan pupuk padat sahabat bisa berikan kalsium powder sahabat ya. Sudah ada videonya di koleksi video Bali Organik TV. Juga bisa menggunakan urea powder, juga sudah ada videonya di Bali Organik TV. Perawatan dan hama sahabat, paling banyak kita diserang nantinya itu oleh hama kutu putih yang bisa menjadi vektor dari datangnya virus mozaik virus. Itu hati-hati sahabat. Kemudian juga ada tungau, jadi waspadai hama-hama tersebut sahabat. Bisa gunakan pestisida nabati yang sudah sering beli kupas di video-video Bali Organik TV. Bagi sahabat yang sudah berlangganan video beli pasti sudah paham. Nah, mengenai pemangkasan sahabat, beli sama sekali tidak melakukan pemangkasan pada tanaman mentimun beli, karena beli sangat percaya diri dengan kompos yang ada di dalam sini sahabat. Jadi kita menggunakan banyak sekali kompos tadi, itu akan mampu menopang pertumbuhan dari tanaman mentimun kita. Karena mentimun termasuk tanaman yang genjah, jadi tanaman usia pendek sahabat. Seperti itu, jangan khawatir. Hasil maksimal, panen melimpah, sehat, dan panjang umur, panjang usia dari si mentimun. Itulah nikmatnya bertani organik ala Bali Organik TV. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Sudah panjang sekali durasinya. Mudah-mudahan sahabat menyimak dari awal sampai akhir dengan komplit seperti itu agar tidak ada yang terlewatkan. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama ini sahabat. Jadi jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.